sekte di luar Yahudi. Saya kasih dalil. Di dalam KPR 1126, setahun mereka di sana bersama dengan orang Farisi, lalu disebut Kristen. Siapa yang ada di Antioquia pada saat itu, Bang? Yang pengikutnya disebut Kristen. Antioquia itu adalah pengikut-pengikut Yesus. Nah, mereka itu siapa yang ada di sana? Enggak ada Yesus di situ. Siapa yang ada di sana? Siapa yang ada di Antioquia? Siapa yang ada di Antioquia yang pengikutnya disebut Kristen? Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi juga, ahli-ahli Taurat. Yesus atau Paulus? Yesus atau Paulus yang pengikutnya disebut Kristen di sana? Memangnya kenapa? Saya ulang pertanyaannya. Yesus atau Paulus yang pengikutnya disebut Kristen? Oke. Yang disebut Kristen, apa artinya Kristen dulu? Dan Kristen kan dari kata Kristano, Kristian. Itu adalah apapun artinya, kita lihat di lapangan yang ada di Antioquia siapa? Pengikutnya disebut Kristen. Ya, makanya kan Kristian artinya dari kata Christ. Siapa yang ada di Antioquia yang pengikutnya digelari oleh orang-orang di situ dengan sebutan Kristen? Yesus atau Paulus? Paulus tentunya. Gimana kenapa? Paulus. Paulus ini orang Farisi atau bukan? Orang Farisi, orang Yahudi. Kenapa? Oke, baik. Berarti yang dikatakan oleh Yesus orang neraka adalah Kristen, pengikut Paulus. Dah selesai kita di situ ya. Nah, kenapa Yesus mengatakan Kristen ini orang neraka? Karena Kristen ini 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Itu kan menurut kamu. Itu menurut Yesus, bukan menurut saya. Nah, itu berada di atas orang-orang kafir. Baca Al-Quran. Itu menurut Yesus, bukan menurut saya. Orang-orang pengikut Isa Al-Masih itu adalah Isa, bukan kafir. Yesus. Masalahnya jangankan ke Isa, ke Yesus aja kalian gak nyambung. Kan Anda sudah mengakui tadi bahwa yang ada di Antioquia Paulus, kenapa lari ke Isa? Nyambungnya gimana? Isa aja, Yesus aja kagak, apalagi Isa. Jangan pakai jurus mabuk lah. Jujur saja, Yesus mengatakan pengikut Paulus adalah orang neraka, titik. Itu jelas itu. Pengikut Paulus adalah orang neraka. Dalil Matius 23 nomor 15. Itu dalilnya. Jadi kalau Yesus sendiri menyebutkan pengikut Farisi atau pengikut Paulus adalah orang neraka, terus mau ngapain lagi? Itu sudah tertulis di dalam Bible dan itu pengakuan Yesus. Gak usah lagi kemana-mana. Sekarang yang Anda harus perjuangkan sekarang ini adalah bagaimana caranya supaya Anda keluar dari Kristen. Karena Kristen itu sama dengan orang neraka. Itu kata Yesus. Gak usah kemana-mana. Kalian baca Maryam ayat 71. Kalian akan mendatangi neraka. Nggak bisa. Kamu nggak ngerti Quran. Ini aja dulu kamu bahas. Nggak ngerti Quran. Ini aja dulu bahas. Pengikut Farisi itu bukan Islam. Dengar. Pengikut Farisi itu bukan Islam. Pengikut Farisi itu Kristen. Dan di situ dikatakan pengikut Farisi ini orang neraka. Kenapa loncat ke Al-Quran? Gak usah ke Al-Quran, ilmumu gak ada tentang Al-Quran. Ini aja kamu gak paham kok masuk ke Al-Quran gitu loh. Dari Tuhanmu. Nah, gimana? Bagaimana caranya kamu mau loloskan diri dari Kristen ini? Karena di situ jelas Kristen adalah orang neraka yang lebih 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Itu yang Anda pikirkan. Mau lari ke Islam. Apa pula orang ini? Justru di Maryam pakai akal dong, pakai. Nggak ada hubungannya di situ, nggak ada hubungannya.
Nggak ada hubungannya Matius 23 nomor 15, weh. Itu pengikut orang Farisi. Di Al-Quran itu tidak membahas orang Farisi. Nggak usah kemana-mana, nggak usah kemana-mana. Bahas dulu. Kristen itu orang neraka. Bebaskan Anda dari sana, diri Anda. Karena Yesus tidak pernah membahas tentang surah Maryam. Yesus tidak pernah membahas orang Arab. Yesus tidak pernah membahas tentang Al-Quran. Ngapain Anda lari ke sana? Selamatkan dulu diri Anda yang adalah pengikut Paulus, yang adalah orang neraka. Itu dulu. Ngomong sendiri. Taman. Cebok sana, cebok. Cebok pakai dedak. So hebat. Ilmu sudah ada. Gabriel, kau udah nangis tadi malam kau. Udah nangis. Gabriel, tadi malam Anda sudah mengakui bahwa Kristus yang datang kepada Paulus itu adalah palsu. Kadang mengatakan asli lagi. Habis itu Anda kabur, lari. Udahlah, nggak usah lagi kau ini diskusi. Woi, Bang Suma, halo Bang Suma, selamat Halo juga. sore. Selamat sore juga, Abang. Gimana Bang Ari? Gimana caranya supaya keluar dari neraka? Karena kata Yesus pengikut Paulus itu adalah orang neraka. Gimana dong? Kalau pengikut Paulus orang neraka ya, saya nggak setuju sih kalau pengikut Paulus kan memberitakan Injil kebenaran. Ya, justru itulah judulnya. Itulah jurus yang dipakai untuk menjadikan pengikutnya menjadi orang neraka. Karena Injil yang dia pakai bukan Injilnya Yesus. Gitu Bang Oh Ari. iya, karena Kak, Injil kalau dia masih menggunakan kitab ajaran dari Yunani, ya mereka tidak selamat. Tapi kalau mereka pakai kitab yang asli, yang sesuai dengan firman Tuhan yang asli, ya mereka selamat lah. Karena banyak orang Kristen di Indonesia. Tidak begini Bang, semua banyak orang Kristen di Indonesia, bahkan di luar negeri itu masih mengikuti kitab terjemahan yang salah. Bahkan Ya sama orang aja, Kristen menganggap tetap aja mengikut Paulus. Pokoknya siapapun itu, kitab bahasa apapun dipakai, Bang, kalau Suma, masih pengikut Paulus ya tetap aja orang neraka Bang Ari. Ajaran Paulus itu dari Bapak Yahweh, dari Yesus Hamasya sendiri. Di mana Yahweh berfirman kepada Paulus? Di mana? Pengikut Paulus itu bisa masuk neraka kalau dia tidak setia. Dia tidak setia pada ajaran Paulus, karena ajaran Paulus itu benar. Tidak ada disampaikan Yesus. Tidak ada disampaikan oleh Yesus begitu. Yang Yesus sampaikan, celakalah engkau wahai orang Farisi, nyeberangi lautan menjelahi daratan, mentobatkan orang menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Berarti pengikut Paulus adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Nih kita buktikan kejahatannya Bang Ari. Bang Ari, apakah Yesua dengan Bapak Elohim, Bapak Yahweh itu satu hakikat? Yesua dan Yahweh itu satu pribadi, satu hakikat, satu ehad. Nah, Pribadi yang sama. nah, Iya, pribadinya sama. Soalnya Bang Suma soalnya kalau dua nanti berkelahi Bang Suma, nanti kalau dua saling bertarung. Inilah yang disebut bahwa 2 kali lebih jahat. Masakan Anda siapanya yang jahat Bang Suma? Masakan Anda menghakikatkan makhluk bernama Yesua ini dengan pencipta langit dan bumi? Itulah kejahatannya pengikut Paulus. Ya, memang kan dia satu pribadi ehad. Dia di 10 ayat 30 dan Bapak itu satu. Itu. Jadi ajaran Yesus Paulus itu benar Bang. Coba Anda baca Yesus. nomor 36-nya.
Nomor 36-nya dia mengatakan, apakah aku masih disebut menghujat Elohim Allah hanya gara-gara saya mengatakan aku adalah anak Elohim? Ya tidak dong. Aku tidak menghujat. Yesus mengaku sebagai anak Elohim. Anak Elohim artinya hamba Elohim. Tidak sehakikat antara anak dengan bapa. Beda. Bapa pencipta, anak adalah ciptaan. Kenapa digelari anak? Karena hanya sebagai hamba yang intim mendengarkan firman daripada Tuhan. Digelar sebenarnya kalau istilah anak itu nggak tepat Bang Suma, yang benar itu putra. Digelari putra Bapak, putra Yahweh, karena hubungan antara bapak dan anak itu sangat erat, sangat dekat. Nah, kita juga umat kita juga umat Kristen yang percaya pada Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Masias disebut putra Tuhan yang Maha Kuasa karena kita dekat dengan Dia. Jadi setiap umat manusia juga yang dekat kepada Tuhan Yahweh itu disebut putranya karena hubungannya sangat dekat. Sama dengan bapak dan anak hubungannya dekat. Misalnya berarti bukan cuma Yesua. Berarti bukan cuma Yesua yang dekat dengan Yahweh. Kita juga yang pengikutnya disebut putra Yahweh, putra Elohim, Elohim Yahweh karena kita dekat dengan Dia. Berarti banyak putra Yahweh itu banyak. Iya, semua yang beriman dan percaya dan taat itu semua pokoknya manusia yang beriman dan bilang aja putra beda. Putranya karena hubungannya dekat begitu Bang Suma. Dan orang kayak begini. Enggak begini. Berarti, ini sesuai firman berarti bukan Tuhan, cuma Bang Yesus Suma. yang Yesua yang anak Elohim kan? Iya, tapi belum dengar apa yang akan saya bilang sudah ngotot. Berarti manusia itu semua yang percaya dan taat bukan cuma Yesua. Bang Putra itu istilah di kitab asli itu istilah anak itu tidak ada. Yang benar itu putra. Jadi biasakan menyebut nama yang benar. Kalau anak itu enggak tepat, yang benar itu putra Bang Suma, putra. Kalau anak nanti tidak bilang, masa Tuhan beranak sih? Yang tepat itu. Hanya itu. Berarti bukan cuma Yesua yang putra Bapa. Iya, semua yang beriman, semua manusia di kolong langit ini yang berarti percaya banyak putra Yahweh. Iya, itu cuma istilah Bang Suma. Kayak anak tangga kan, kayak anak tangga. Berarti gue masak benar. Kan itu cuma istilah. Anak tangga apakah anak punya tangga? Anak tangga apakah tangga punya anak? Itu kan cuma istilah aja. Berarti Yesua itu bukan Yahweh itu sendiri kan? Maksudnya di sini hubungan kita dengan Tuhan itu dekat, begitu dekat sehingga dipanggil disebut dengan putra karena hubungan kita dengan Tuhan itu dekat, begitu dekat. Kecuali kalau setan jauh kan dari Tuhan. Mama. Dan kalau di Kristen itu Bang Suma syarat untuk enggak, kalau di Kristen itu syarat untuk masuk surga itu ada 3 syarat Bang Suma. Kita harus tahu siapa pemiliknya, siapa pintunya dan siapa kuncinya. Kalau di Kristen tidak tahu ketiga ini nggak akan bisa masuk surga. Karena orang Kristen itu bukan saya di Indonesia, di seluruh dunia Bang Suma harus jaringan saya kayaknya lalot. Assalamualaikum Bang Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu si Ari nggak usah dinaikin lagi Bang Ruma. Dia sudah turun Bang, itu udah insaf babi dia. Itu makan babinya itu. Makan babi. Aduh. Gangguan teman-teman sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jaringan lagi tidak stabil, lagi ada gangguan. Halo, selamat sore Ibu Gumasa, apa kabar sore ini? Istrimu itu yang suaminya Gumasa, cocok bahasa itu untuk bini you, oke? Kenapa kau harus panas? Kalau orang tahu dalil kau panas, kau kasih turun. Orang tanya baik-baik apakah ibu sudah masak?
apakah ibu sudah masak? Ditanya begitu, malah ngamuk-ngamuk ibu ini. Aduh, Oten. Kalian kenapa semuanya kayak gitu sih, Oten? Gara-gara 2 kali lebih jahat daripada Farisi. Itu terbukti ya teman-teman, bahwasanya pengikut Farisi ini akan berusaha sekuat mungkin untuk menjadikan makhluk yang bernama Yesus ini sehakikat dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka akan berusaha menggiring manusia untuk menyembah ciptaan dengan mengatakan Yesus ini sehakikat dengan pencipta itu. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai pencipta. Yesus hanya mengajarkan dirinya sebagai utusan pencipta. Tetapi karena mereka sudah dinubuatkan oleh Yesus bahwa pengikut orang Farisi 2 kali lebih jahat, maka mereka memaksakan ciptaan Tuhan sebagai Tuhan itu sendiri. Sejahat-jahatnya Paulus itu tidak pernah mensejajarkan Tuhannya Yahudi dengan Yesus. Sejahat-jahatnya Paulus, dia tidak pernah mensahakikatkan antara Tuhannya Yahudi dengan Yesus. Gitu. Paulus hanya menyebut Yesus itu dengan sebutan Kurios. Begitu teman-teman. Tapi pengikutnya malah 2 kali lebih jahat. Menganggap Yesus itu adalah sehakikat dengan Tuhannya Yahudi. Itulah bukti bahwa Yesus itu tidak salah ketika menubuatkan bahwasanya pengikut orang Farisi yang adalah orang neraka kayak Elisabet, kayak Gumasa, itu semua suami istri akan dilemparkan ke neraka karena mereka 2 kali lebih jahat daripada yang mereka ikuti, yaitu Paulus. Begitu. Jadi penghuni-penghuni neraka itu jelas-jelas ada ya teman-teman. Jadi ketika Al-Quran menerangkan bahwasanya orang-orang kafir itu ada di neraka, ya nanti kalau ditanya apa alasannya mereka di neraka, ya alasannya karena mereka melantik makhluk sehakikat dengan Khalik, pencipta. Jadi mereka menganggap makhluk yang bernama Yesus ini sehakikat dengan sang pencipta langit dan bumi. Itulah kenapa mereka disebut oleh Yesus sebagai penghuni neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Begitu. Jadi tidak ada lagi keraguan bagi kita bahwa apa yang diterangkan Al-Quran orang-orang kafir itu pastinya wajib di neraka jahanam. Al-Quran yang menjelaskan itu dan juga Yesus yang menerangkan di dalam kitab mereka. Nah, ini yang disebut ketika mereka ingin menipu Allah, menipu orang-orang beriman, ternyata tipuannya dikembalikan kepada mereka. Apa yang mereka jadikan sebagai acuan untuk memurtadkan orang, ternyata alat yang dipakai inilah yang mengungkap bahwa ternyata mereka lah orang neraka itu. Mereka menggunakan Bible untuk mengatakan orang di luar mereka itu adalah orang neraka, tapi ternyata buku itu sendiri yang mengungkap bahwa mereka sendiri adalah orang neraka karena mereka adalah pengikut orang Farisi. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Di sini sudah maghrib, udah mau azan, kita pamit dulu. Habis Isya kita akan kembali lagi membahas tema-tema kita. Mudah-mudahan malam ini ada dari saudara kita Kristen yang ya setidaknya pernah belajar Bible atau sering membaca Bible, supaya tidak terjadi debat kusir ya. Tadi siang kita diserang oleh penghujat. Ada beberapa penghujat yang datang menyerang Islam, menyerang Rasulullah, menyerang Allah ya, sehingga membuat keadaan komal kita itu agak sedikit panas, sehingga teman-teman muslim pun jadi sasaran gitu. Diperparah lagi dengan adanya orang-orang munafik yang naik ya, orang-orang yang mengaku sebagai muslim, sebagai Islam, sok memberi nasihat, tapi dia sendiri ingin menghentikan
kita menghalau para murtadin dan juga menghalau orang-orang yang menghina Islam, menghujat Islam, itu adalah sebuah tindakan yang sesat menurut saya. Ketika ada orang memperjuangkan Islam, dikala Islam dihujat, dikala Allah dinistakan, lantas ada mengaku Islam ingin menghentikan orang tersebut, saya katakan itu adalah perbuatan yang jahat. Itu tindakan yang jahat. Karena peperangan itu sudah terjadi. Mereka berperang di jalan Tagut. Perintah Allahnya kita harus berperang di jalan Allah. Lalu kata Allah, perangilah saudara-saudaranya setan. Masa kita disuruh berhenti perangi saudaranya setan? Berarti dia setan, kan gitu. Karena hanya setanlah yang membela setan. Ketika Allah mengatakan perangi saudaranya setan yang menyerang akidahmu, yang menyerang agamamu, perangi dia, faqatilu awliya syaitan. Kita harus memeranginya, jangan malah orang yang memerangi setan ini yang disuruh berhenti. Artinya Anda itu saudaranya setan berarti. Itulah yang disebut oleh Al-Quran, Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Orang munafik dan orang kafir itu sama-sama masuk ke neraka, begitu. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, ini kalau di para penghujat memang tidak ngerti gitu. Mereka ingin membahas Islam tapi membaca kitab Islam aja nggak bisa, sehingga mereka menghujat. Nah, sedangkan Bible itu adalah upaya manusia untuk bagaimana caranya mereka mengartikan kitabnya mereka supaya semua orang tahu. Jadi kita tinggal membaca karena sudah direvisi supaya orang bisa mengerti gitu. Nah, untuk apa lagi kita harus belajar mentafsirkan, belajar untuk mengartikan, kan sudah ada artinya. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran tidak bisa memahaminya hanya dengan terjemah. Jadi keliru orang-orang Kristen kalau mereka ini memaknai Al-Quran itu dengan pemikiran mereka sendiri. Nah, ini ada penghujat dibawa kerjaan orang Islam katanya di surga, apa dibilang ini, pemakan babi nih. Anak yang menetas dari telur cicak. Tugas umat Islam tetap bagian persetubuhan di surga. Baguslah. Baguslah kalau di surga kami ada persetubuhan. Daripada di surgamu apa? Apa kau bikin di surgamu? Ayo. Kamu di surgamu ngapain? Memuji. Matamu suwe. Di dunia aja kalian tidak tahan, tidak bermaksiat, apalagi kalau di kehidupan kekal. Makanya dek. Oke teman-teman, sekira begitu untuk sementara. Yang perlu kita pahami bahwa si Oten dikasih hidup di dunia ya maksimal 60 tahun, 70 tahun saja, penuh dengan kemaksiatan. Apalagi nanti ketika dia di kehidupan berikutnya, di tempat maksiatnya mereka alias neraka. Oke teman-teman, kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir! Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Oten, nanti habis Isya kumpul lagi di sini ya, biar saya kasih terapi-terapi lagi ya. Jangan emosi, tahan emosi, jangan menghujat. Sebisa mungkin perlihatkan sisi baik meskipun itu ya hanya palsu kamuflase aja kan ya. Enggak apa-apa. Kalian perlihatkan kamuflasenya so kayak kasih gitu, padahal kami tahu kok aslinya kalian apa. Oke. Di sini sudah ada azan teman-teman. Kita langsung tutup. Terima kasih ya atas kebersamaannya. Baik. Dadah. Sebentar malam hadir lagi ya. Kita guncangkan lagi mereka sebentar malam. Dadah teman-teman. جدول 11 الناتج الوحيد في البي والله ما في 11 واحد هم ما اللي نروح بيدرسوا لدقيقة الناتج ذاته بتضيفي له 11 يعني ده الناتج هو ذاته زائد 11
صفر. طيب 0 و11 أو 1 و11. نو. هو من رقمين ورا بعض، يعني رقم واللي بعده. لا ما صدق لي بس دي كانت الحرف الحقيقي. والله أنا غايته صراحة باللي ده ما بعرف طيب الإجابة. الناس الباقيين خليني اديهم سؤال ثاني لحد ما تحليها. اوكي يلا ده ما تحليه. بحلو بكون بفكر في ده تصبري. اوكي. كلمة بتتكون من 8 حروف لكن بتجمع كل الحروف. أبجدية. صح. يا اخي سالي قريها. أنت ما قالك خليك في ليلتك يا سالي حقة الضرب. قاعدة أفكر فيها. اوكي. حرام عليك يا مدن، الله أكبر عليك. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم ورحمة السلام الله. ورحمة. حبيته ابو يزن. أخباركم يا أخوان؟ الحمد لله تمام والله. كيف انت؟ كويس. تمام والله. دي فوازير نهاية إبريل ولا شنو؟ حاجة زي كده والله. زهجانين بس بالتأخير من قلبي. كتبة إبريل. لقيت قدامي فاتورة طبعا، لقيت قدامي قلم، انقلبتها طوالي، قلبت الفاتورة. مرحبا يا طيب. صلوحي. شيء بيتسع لمئات الألوف. سالي ما تقولي. ولا يتسع للطير المنفوخ. ما هو؟ قولي تاني. شيء ما تجاوبي يا سالي. عارفة. شيء يتسع لمئات الألوف